إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم القيامة أما بعد إخوة الإيمان أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واعلموا Annallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin, saudara-saudara seiman, saudara-saudaraku yang beriman, dari mimbar khutbah ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada saudara-saudara yang beriman, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peliharalah iman kita, jaga iman kita. Di zaman global seperti sekarang ini, banyak pencuri-pencuri yang akan mencuri iman kita. Tema khutbah kita pada siang hari ini adalah menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Iya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak dan bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antara salah satu nikmat Allah yang paling agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat mencintai umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Allah berfirman, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari jenis dari bangsa kalian. Bukan dari bangsa malaikat ataupun bangsa jin, tapi juga dari bangsa manusia. Azizun alaihi ma anittum. Berat terasa kepada Nabi penderitaan-penderitaan kalian. Sedih Nabi kalau melihat kalian menderita. Harisun alaikum. Sangat ingin kalian mendapatkan hidayah, selamat dari murka Allah, masuk ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang mukmin rauf rahim, sangat belas kasihan dan sangat menyayangi. Itulah sosok baginda Nabi Muhammad, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa merisaukan keselamatan kita. Risau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam di dalam salat-salatnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina
Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau meminta doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakan saya." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, "Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampuni istriku, ampuni dosa Aisyah yang lalu dan yang akan datang, yang dirahasiakan dan yang dibuat secara terang-terangan. Ampuni ya Allah. Maka karena sudah didoakan oleh Rasulullah, Sayyidati Aisyah girang, bahagia, ketawa, saking bahagianya sampai kepalanya terjatuh tanpa terasa ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, kamu gembira, kamu senang." "Ya Rasulullah, engkau nabi, bagaimana tidak? Doamu pasti dikabulkan oleh Allah." "Tahukah wahai Aisyah, ini adalah doaku untuk umatku setiap aku salat," kata Rasulullah. "Ini doaku untuk umatku setiap aku salat. Ya Allah, ampuni dosa umatku yang lalu, yang akan datang, yang dirahasiakan, yang dibuat terang-terangan." Di dalam salat malamnya Rasulullah menangis. Bahkan di peperangan pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis berdoa untuk keselamatan kita. Di Badar Rasulullah menangis dalam berdoa sehingga selendangnya jatuh ke tanah. "Allahumma intahlik hadhil isabah lam tu'bad abada. Allahumma intuhlak hadhil isabah lam tu'bad abada." Ya Allah, jika kelompok kaum muslimin ini sampai kalah ya Allah, aku khawatir engkau tidak akan disembah oleh umatku. Yang dikhawatirkan Rasulullah, kita umatnya takut sampai tidak menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan sempurna iman salah satu di antara kalian. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa ahlihi wan nas ajma'in." Tidak sempurna iman kalian, kata Rasulullah, sehingga aku lebih dicintai daripada hartanya, keluarganya, dan manusia seluruhnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara. Apabila 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai kepadanya daripada selainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih." Tidak sempurna iman salah satu di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sehingga kecintaannya, keinginannya, hawanya, kesukaannya ikut kepada apa yang didatangkan oleh Rasulullah, ikut kepada perintah Rasulullah, ikut kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Kita tanyakan sekarang, bagaimana kecintaan nafsu kita? Sudah cintakah dengan apa yang didatangkan oleh Rasulullah? Kalau belum mencintai segala apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka iman kita belum sempurna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada baginda Rasulullah, cinta kepada Allah tidak seperti cinta kepada benda-benda yang ada di sekitar kita. Tidak seperti lelaki cinta kepada perempuan dan kepada benda-benda yang ada di sekitar kita. Cinta kepada Rasulullah mesti diupayakan, mesti diusahakan, bahkan diperjuangkan. Bagaimana? Pertama kita kenali bagaimana biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk rupa dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena seseorang mencintai seseorang itu bermacam-macam. Ada yang mencintai seseorang karena ketampanannya, ada karena budi pekertinya yang luhur, ada karena kedermawanannya, ada karena keberaniannya,
Ada orang yang mencintai seseorang karena pengalamannya. Dan itu semua sempurna pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua sempurna pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketampanannya, ya, Nabi paling tampan. Manusia seluruh dunia sampai hari kiamat tidak akan ada yang menandingi ketampanan Nabi. Bentuk tubuhnya, bentuk tangannya, bentuk rambutnya, bahkan organ tubuhnya. Jantung Nabi adalah jantung terbaik di seluruh dunia. Karena jantung Nabi sudah sudah dicuci oleh malaikat Jibril 2 kali. Waktu masih kecil dan sebelum Isra Mi'raj. Yang nyuci malaikat Jibril bukan hanya dokter dari Jerman, tapi yang nyuci malaikat Jibril bukan hanya kotoran yang dibersihkan, tapi kotoran-kotoran hati pun, dengki, hasud tidak ada di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah akhlak, Masya Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah, engkau Muhammad adalah berada dalam akhlak yang agung. Tidak ada tandingannya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayangnya Rasulullah seperti yang saya sampaikan tadi di antaranya. Kedermawanan Rasulullah, Masya Allah, menghembus seperti angin yang dihembus, kata sahabat. Pengalaman Rasulullah, subhanallah, bukan hanya keliling dunia, tapi dunia akhirat. 7 petala langit sudah ditembus oleh Rasulullah jalan-jalan dengan malaikat Jibril. Neraka dan surga sudah jalan-jalan ke sana. Sampai ke Sidratil Muntaha. Bahkan sampai ke Mustawa. Sebuah tempat yang mana malaikat Jibril pun tidak bisa naik ke sana. Melangkah 1 langkah saja malaikat Jibril akan terbakar. Itulah pengalaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka beliaulah adalah idola yang mesti dicintai oleh anak-anak kaum muslimin, oleh kaum muslimin dan anak-anaknya. Orang kafir punya idola. Idola mereka artis, idola mereka pemain sepak bola. Biarkan mereka punya idola. Tapi kita kaum mukminin, orang Islam, umatnya Rasulullah, tidak boleh mengidolakan seseorang melebihi kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan ini sudah dicapai oleh pendahulu-pendahulu kita, oleh salafun saleh kita. Bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi? Bagaimana Abu Bakar waktu pertama-tama masuk Islam tidak mau makan sebelum melihat keberadaan Nabi? Bagaimana Bilal bin Rabah ketika disiksa karena kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulullah, tidak mau dia tinggalkan agama ini. Beliau cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita sampai tidak melebihkan cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah daripada yang lainnya, diancam oleh Allah kita sebagai orang fasik, orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, firman Allah, jika bapak-bapak kalian, in kana aba'ukum wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kerabat-kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian usahakan, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian cintai, yang kalian sayangi, yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian khawatiri kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian cintai, yang kalian sukai,
Itu semua ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, minallahi wa rasulihi, daripada Allah dan utusannya, wa jihadin fi sabilihi, dan berjuang di jalannya, fatarabbasu, tunggu kata Allah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga Allah menurunkan keputusannya. Diancam oleh Allah, akan Allah datangkan musibah, adab, bala di dalam kehidupannya. Kalau yang tadi, beberapa tadi melebihi cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan berjuang di jalannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi kita disebut orang fasik kalau sampai cinta kita kepada selain Allah, kepada selain Rasulullah, kepada selain perjuangan di jalan Allah melebihi cintanya kepada yang tiga ini. Para sahabat radhiyallahu anhu telah sampai pada cinta kepada Rasulullah, cinta kepada perjuangan ini, perjuangan Rasulullah melebihi segala-galanya. Bagaimana Khalid menyatakan mengenai kecintaannya terhadap perjuangan? Khalid pernah berkata, dingin-dingin di malam hari yang banyak salju, untuk siap-siap menyambut musuh yang datang, yang ingin memadamkan api Islam, yang ingin memadamkan cahaya Islam. Dingin-dingin malam hari yang penuh salju, bersiap-siap menghadapi musuh, itu lebih aku cintai daripada malam pertama pengantin baru bersama perempuan yang aku cintai. Ini kata Khalid. Cinta kepada perjuangan Rasulullah sudah seperti itu. Bagaimana Abdullah bin Hudzafah, kecintaannya terhadap perjuangan ini, perjuangan Rasulullah. Ketika dihadapkan sebuah rombongan, di dalamnya ada Abdullah bin Hudzafah, dihadapkan ke Romawi, ke Eropa oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, kemudian ditangkap oleh musuh. Kemudian Abdullah bin Hudzafah dihadapkan kepada raja. Dikatakan kepada raja bahwa ini adalah sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadapkan kemari, kata raja. Maka raja berkata, "Hallaka anta nassar?" Apakah kamu mau masuk Nasrani? "Walaka nisfu mulki." Bagimu separuh dari kerajaanku. Ini Abdullah bin Hudzafah diajak untuk murtad, untuk masuk Nasrani, dengan diiming-imingi separuh kerajaannya. Maka apa jawabnya Abdullah bin Hudzafah? "Walau a'taitani jami'a mulkika wa jami'a mulkil Arab, ma raja'tu an dini Muhammadin tarfat ain." Walaupun engkau berikan kepadaku seluruh kerajaanmu dan kerajaan-kerajaan yang ada di Arab, ma raja'tu an dini Muhammadin tarfat ain, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad tarfat ain, walaupun sekedip mata. Kalau begitu saya bunuh kamu, terserah kamu. Maka disaliblah ini Abdullah bin Hudzafah. Kemudian diperintah untuk dipanah. Tapi diperintah dipanah di dekat kepalanya, di dekat badannya. Jangan sampai mengenainya. Dengan maksud menakut-nakutinya. Sambil menawarkan, maukah kamu murtad masuk Nasrani? Beliau tetap mengatakan tidak. Kemudian dipanggil dua tawanan. Disiapkan periuk besar, diisi air, dipanasin. Kemudian salah satunya dimasukkan ke dalam air. Maka ketika melihat tawanan masuk ke dalam air yang panas, menangis Abdullah bin Hudzafah. Disampaikan kepada raja, menangis, "Wahai raja, panggil ke sini. Bagaimana? Mau kamu pindah agama masuk Nasrani dengan imbalan seperti yang tadi?" "Tidak." "Kenapa kamu menangis?" "Aku sedih karena nafasku, jiwaku cuma satu. Aku ingin seandainya nafasku, jiwaku sebanyak bulu rambutku ini, dan semuanya dikorbankan di jalan seperti ini." Subhanallah. Akhirnya raja kafir ini takjub dengan keimanan dan kecintaan sahabat kepada perjuangan Rasulullah SAW. Akhirnya raja ini minta cium ke Abdullah bin Hudzafah. "Kamu mau cium kening saya lepaskan kamu?" "Iya, asalkan saya dengan kaum muslimin yang lainnya lepas." Maka dicium keningnya. Pikir-pikir, ini orang kafir minta cium, tapi tidak apa-apa, yang penting teman-teman saya juga lepas, katanya. Setelah dicium, dilepaskan, sampai ke Madinah. Diceritakan cerita ini kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, yang pada waktu itu sebagai presiden di Madinah,
Maka Sayyidina Umar mengeluarkan statement, sekarang wajib setiap orang muslim mencium keningnya Abdullah bin Hudzaifah. Saya duluan. Maka pada waktu itu setiap kaum muslimin mencium Abdullah bin Hudzaifah. Ini sunnah pertama, mencium kening orang yang dianggap punya kelebihan, kemuliaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti ada orang-orang manusia yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua. Yang sangat dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, aku rindu terhadap saudara-saudaraku. Maka para sahabat cemburu, ya Rasulullah, alasna, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, alasna ikhwanuka? Bukankah kami ini saudara-saudara engkau Rasulullah? Bukan. Ikhwani alladzina yakununa min ba'di la yarawni wa amanu bi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang setelah aku, tidak melihat aku tapi beriman kepadaku. Min asyaddi ummati li hubba. Paling cintanya umatku kepadaku, alladzina yakununa ba'di, adalah orang-orang yang akan datang setelah aku wafat. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Bahkan karena cintanya salah satu di antara mereka, seandainya dapat melihat wajah Rasulullah, seandainya dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia rela walaupun akan berpisah, walaupun harus berpisah dengan harta dan keluarganya. Salah satu di antara mereka, saking cintanya, seandainya bisa melihat Rasulullah, dia rela kehilangan harta dan seluruh keluarganya. Sekarang, di zaman sekarang, bukan zaman sahabat. Jadi cinta kepada Rasulullah SAW ini adalah makom yang tertinggi untuk sampai pada tahap ma'rifat kepada Allah, atau tingkatan ihsan yang tinggi adalah beribadah kepada Allah, beribadah mengikuti sunnah Rasulullah dengan dasar cinta. Dan kalau sudah ibadah kita menyembah Allah, memperjuangkan agama Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dengan dasar cinta, maka tidak akan merasa jenuh lagi, tidak akan merasa bosan lagi beribadah kepada Allah, karena beribadah sudah dengan rasa kecintaan kepada Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.